warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Bilgais dengan NIM 9414222010. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan di pasar uang. Latar belakangnya ialah konsep keseimbangan di pasar uang menjadi fundamental dalam ekonomi makro. Pasar uang adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan. Memahami keseimbangan di pasar uang penting karena memiliki dampak langsung pada kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian tujuannya ialah menganalisis mekanisme yang mempengaruhi keseimbangan di pasar uang, serta implikasinya dalam kebijakan moneter dan aktivitas ekonomi. Kemudian menganalisis dampak dari faktor-faktor tertentu terhadap keseimbangan di pasar uang untuk merumuskan strategi investasi dan kebijakan moneter yang lebih efektif. Langsung saja masuk kepada materinya. Pengertian keseimbangan di pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana orang dapat meminjam dan meminjamkan uang dalam jangka waktu pendek. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika permintaan dan penawaran uang berada pada titik equilibrium. Kemudian permintaan uang. Permintaan uang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, transaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan dan harga barang. Yang kedua, berjaga-jaga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi oleh ketidakpastian di masa depan. Yang ketiga, spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi bergantung pada tingkat suku bunga dan ekspektasi perubahan harga aset. Kemudian masuk pada penawaran uang. Dibagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diedarkan oleh bank sentral. Kemudian yang kedua, uang giral. Uang giral adalah rekening koran dan deposito di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengontrol penawaran uang melalui instrumen kebijakan moneter. Kemudian masuk pada pembahasan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Yang pertama, permintaan sama dengan penawaran. Keseimbangan terjadi saat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kemudian yang kedua, tingkat bunga equilibrium. Pada tingkat equilibrium atau tingkat keseimbangan, tingkat bunga akan berada pada level yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, perubahan keseimbangan. Perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran uang akan menggeser titik equilibrium. Kemudian saya akan menjelaskan peran bank sentral. Yang pertama, stabilitas harga. Bank sentral bertanggung jawab menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil melalui kebijakan moneter. Yang kedua, kontrol likuiditas. Bank sentral mempengaruhi likuiditas dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Bank sentral dapat memberikan pinjaman darurat kepada bank komersial yang mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian tantangan keseimbangan atau tantangan keseimbangan yang ada pada pasar uang. Yang pertama, inflasi tinggi, menghambat daya beli masyarakat dan menurunkan stabilitas ekonomi. Yang kedua, kestabilitasan ekonomi. Fluktuasi kurs dan suku bunga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral harus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Kesimpulannya ialah keseimbangan pasar barang dan pasar uang merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi. Keseimbangan ini tercapai ketika permintaan dan penawaran di pasar tersebut sama. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan nasional, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.